Halo teman-teman, pernahkah kalian penasaran bagaimana informasi seperti warna mata atau bentuk wajah kita diwariskan? Semua itu berhubungan dengan materi genetik yang ada di tubuh kita. Dalam video ini, kita akan belajar tentang materi genetik yang meliputi kromosom, gen, dan DNA. Yuk simak lebih lanjut. Kita mulai dari kromosom. Kromosom merupakan struktur berbentuk benang yang tersusun atas DNA dan protein yang membawa informasi genetik dari suatu sel ke sel lain. Kromosom terletak di dalam sel, lebih tepatnya di dalam nukleus atau inti sel. Struktur kromosom terdiri atas dua bagian utama, yaitu sentromer dan lengan kromosom. Sentromer atau kinetokor atau kepala kromosom merupakan bagian kromosom yang tidak terdapat gen. Sentromer berperan pada saat pembelahan sel, yaitu sebagai tempat melekatnya benang-benang spindel yang mengarahkan pembelahan sel. Lengan kromosom atau kromatid atau badan kromosom tersusun atas selaput atau membran, kromonema, dan matriks. Selaput berfungsi untuk melapisi dan melindungi kromosom. Matriks merupakan cairan yang mengisi seluruh bagian kromosom, sedangkan kromonema merupakan benang halus berpilin yang terendam di dalam matriks. Kromonema tersusun atas butiran atau manik-manik yang disebut kromomer atau nukleosom. Pada kromomer terdapat lilitan benang DNA yang merupakan gen pembawa informasi genetik suatu individu. Bagian yang berfungsi sebagai tempat gen pada kromosom adalah lokus. Bagian DNA yang terletak pada ujung kromosom disebut telomer. Fungsi telomer yaitu melindungi DNA dari kerusakan dan mempertahankan kestabilan DNA. Beberapa kromosom juga memiliki satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama terdapat autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh memiliki fungsi untuk mengendalikan sifat-sifat tubuh. Contohnya, warna kulit kita yang berbeda. Autosom diberi simbol A besar. Jika A besarnya 1 atau A saja, artinya sebuah. Jika A besarnya 2 atau AA, artinya sepasang. Yang kedua adalah gonosom atau kromosom kelamin. Gonosom itu yang mengendalikan jenis kelamin. Pada manusia, kromosom kelamin ada dua, yaitu X dan Y. Jika tersusun atas XX menghasilkan anak perempuan, dan jika tersusun atas XY menghasilkan anak laki-laki. Kromosom dalam tubuh makhluk hidup memiliki tampilan tertentu yang disebut dengan kariotip. Jika dalam sel tubuh, sifatnya diploid atau 2N, artinya berpasangan. Contohnya pada tubuh manusia, terdapat 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan juga 1 pasang gonosom. Pada sel kelamin bersifat hiploid. Total kromosom pada tubuh manusia berjumlah 46 kromosom, sehingga pada sel ovum terdapat 23 kromosom dan pada sel sperma juga terdapat 23 kromosom. 23 kromosom tersebut meliputi 22 buah autosom dan juga 1 buah gonosom. Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama ada telosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya ada di ujung kromosom. Yang kedua ada akrosentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di dekat ujung kromosom. Yang ketiga ada submatasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di dekat pada salah satu ujung kromosom. Dan yang keempat ada metrasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah-tengah.
Materi genetik selanjutnya adalah gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Gen terletak di dalam kromosom. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus yang biasanya dituliskan dengan simbol huruf. Huruf kapital digunakan untuk sifat dominan dan huruf kecil digunakan untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut dengan genotip. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan yang kelima adalah sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Materi genetik yang ketiga yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme induknya. DNA berupa double helix atau rangkai ganda. DNA dapat bersifat heterokatalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein, dan autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugus gula pentosa yaitu deoksiribosa. Asam fosfat merupakan penghubung dua gugusan gula. Basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin selalu dihubungkan dengan guanin oleh 3 ikatan nitrogen, sedangkan adenin dihubungkan dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk molekul DNA. Sebagai materi yang bersifat autokatalitik, DNA dapat menggandakan diri atau replikasi untuk membentuk DNA baru. Proses replikasi ini berlangsung di sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Replikasi DNA dibagi menjadi 3 jenis, yaitu replikasi konservatif, bentuk rantainya double helix DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix yang baru. Kemudian ada replikasi semi-konservatif, double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Kemudian terdapat replikasi dispersif, rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen. Segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Dalam replikasi DNA melibatkan beberapa enzim. Yang pertama ada enzim ligase. Enzim ligase ini berfungsi menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Yang kedua ada enzim polimerase. Enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Dan yang ketiga ada enzim helikase. Enzim helikase ini berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Fungsi dari DNA yaitu membawa informasi genetik dan mengendalikan sintesis protein. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penerjemahan DNA menjadi RNA hingga terbentuk rantai protein melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Pada proses transkripsi melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan.
Pada tahap ini, RNA polimerase menempel pada daerah pangkal transkripsi atau yang biasa disebut dengan daerah promoter untuk memulai terjadinya transkripsi. Kemudian, RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein yang ada sampai akhirnya membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untaian DNA yang double helix. Tahap kedua ada elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi, transkripsi yang terjadi adalah setelah rantai DNA yang double helix terbuka. Selanjutnya, RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA yang sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, yaitu dari arah 5 ke arah 3 sampai terjadi pemanjangan RNA. Selanjutnya, setelah terjadi pemanjangan RNA, maka akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Tahap ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran. Pada tahap terminasi, sebagai bagian dari proses transkripsi, yang terjadi yaitu proses terminasi berlangsung pada daerah terminator, yang mana daerah terminator ini mempunyai susunan DNA yang memiliki fungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Tahapan sintesis protein selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Proses translasi terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar, yang menjadi kodon stop ada AUU. Setelah mengetahui kromosom, gen, dan juga DNA, lalu apa sih hubungan dari ketiganya? Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat DNA. Beberapa segmen dari DNA akan menyusun gen. Lalu DNA yang berikatan dengan protein histon disebut dengan nukleosom. Gabungan dari nukleosom membentuk solenoid. Lalu solenoid akan membentuk benang-benang yang disebut dengan kromatin. Kromatin akan memendek dan menempel menjadi kromosom. Kromosom terdapat pada inti sel atau nukleus. Dan sel-sel tersebut akan menyusun makhluk hidup. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat kromosom, gen, dan juga DNA. Itulah hubungan dari ketiganya. Terima kasih teman-teman sudah mampir di video ini. Semoga penjelasan tentang materi genetika ini dapat membantu pemahaman kalian.